Ternyata buat lupa itu gak mudah ya. Ternyata sampai saat ini semua masih tentang kamu. Ternyata sampai saat ini semua masih mengenai kamu. Bahkan ya, aku pun bingung, aku harus gimana? Aku harus bagaimana? Karena semua hal itu masih berkaitan tentang kamu. Ternyata gak mudah ya untuk membiasakan diri dengan hal-hal yang mungkin sebelumnya aku gak biasa untuk sendiri. Ternyata gak mudah ya untuk melupakan, untuk move on, untuk mengenal orang baru, yang dimana ya semuanya masih tentang kamu. Kata orang, melupakan itu adalah fase yang dimana kita hanya cukup membiasakan diri tanpa hadirnya dirinya lagi. Tapi kenapa? Kenapa hal tersebut mudah bagi orang lain, tapi ternyata sulit bagiku sendiri? Karena aku bingung, seistimewa apa sih diri kamu? Hingga ngebuat diri aku masih ngerasa kalau tempat ini masih menjadi milik kamu. Sespesial apa sih diri kamu? Sampai aku ngerasa untuk mengenal orang baru aja rasanya kayak enggan dan gak mau untuk aku lakukan. Kalau ditanya, kamu istimewa ya istimewa, tapi kalau ditanya lagi, apa sih penyebab yang bikin aku hingga saat ini masih terus ke kamu? Aku pun gak tahu. Ternyata bener ya, orangnya memang udah gak ada. Masanya memang udah habis. Tapi ingatan dan memori yang tercipta dalam pikiran itu masih teringat jelas. Mungkin bagi sebagian orang, ikhlas itu mudah. Tapi ternyata memerlukan effort yang lebih lagi untuk belajar apa itu arti keikhlasan. Walaupun begitu ya, bukan berarti aku gak bisa bahagia. Bukan berarti aku gak bisa untuk memberikan kebahagiaan untuk diriku sendiri. Mungkin memang waktunya aja, yang dimana ya aku hanya memerlukan waktu lebih lagi untuk aku bisa melupakan semua hal tentang kamu. Walaupun sampai saat ini aku masih ada di tempat yang sama. Namun kamunya sudah tidak ada. Hai semuanya. Halo, apa kabar? Gimana kabarnya hari ini? Happy nggak hari ini? Apakah hari ini ada yang ngebuat diri kamu sedih? Atau hari ini ada yang melukai perasaan kamu? Atau hari ini ada orang yang mengecewakan buat kamu? Gimana? Setelah ya aku cukup lama mungkin. Aku agak cukup lama juga menemaninya. Aku harap keadaan kalian semua dalam keadaan baik ya. Ya walaupun emang namanya manusia ya, gak selamanya ia mendapatkan hari yang baik. Dan gak selamanya juga ia bisa terus merasakan baik-baik aja. Dan kalaupun emang kamu lagi ngerasa I'm not okay, gak apa-apa banget kok. Gak apa-apa untuk bersikap kalau misal kamu tuh lagi kenapa-napa. Gak apa-apa kamu bersikap kalau misal kamu tuh lagi gak baik-baik aja. Mungkin orang lain tuh gak tahu gimana susahnya kamu, gimana perjuangan kamu, dan gimana effortnya kamu untuk terus bertahan di tengah badai yang selama ini mungkin menerpa kamu. Tapi aku bangga dan salut banget sama kamu. Karena di tengah kondisi kamu yang mungkin banyak sekali pressure-nya, banyak sekali struggle-nya, dan banyak sekali hal-hal yang ngebuat diri kamu down, tapi kamu bisa membuktikan kamu bisa. Dan buat aku itu hebat banget. Dan untuk tema kali ini aku akan membahas, mungkin ini entahlah, mungkin masuk ke move on, mengikhlaskan, melupakan, ya mungkin masuk semua. Pernah gak sih kamu tuh ngerasa kayak kamu tuh udah sejauh ini berusaha untuk melupakan dia, kamu udah berusaha untuk memberikan kebahagiaan atau bahkan ya membuka hati,
dengan cara yang mengenal orang baru lagi. Tapi kayaknya tuh dari banyak kayak cara yang udah kamu lakukan, rasanya kayak kok sesulit itu ya. Ternyata semua tuh gak semudah itu. Ternyata setelah kamu mencoba dan pada akhirnya kamu menyadari bahwa semua hal yang ada dalam ingatan kamu tuh masih tentang dia. Emang susah sih kalau misalnya kita udah terlanjur sayang banget sama orang. Kalau misal orang tulus selalu beranggapan kalau orang tulus gak pernah dapat orang yang benar, buat aku enggak juga kok. Karena mungkin emang kita, setiap orang tuh memiliki waktunya tersendiri. Kadang ya kita dipertemukan dengan orang yang salah terlebih dahulu, hingga pada akhirnya kita akan ngerasa capek, ngerasa muak dan ngerasa kayak Tuhan tuh gak sayang ya sama aku. Kenapa aku tuh terus dikasih seseorang yang salah? Kenapa aku tuh terus merasakan luka-luka yang dimana yaitu ngebuat diri aku semakin trauma? Mungkin kamu ngerasa kayak kamu gak seberuntung orang lain, kamu gak bisa mendapatkan kebahagiaan hanya karena ya kamu dipertemukan dengan orang yang salah terus menerus. Capek gak sih kayak gitu? Aku yakin pasti capek kok. Gak ada manusia yang gak capek kalau bisa bertemu dengan orang yang salah terus menerus. Setiap manusia pasti memiliki perasaan yang dimana itu di titik dimana dia tuh udah gak mau banget kenal orang baru. Bukan karena rasa traumanya yang dimana ya itu ngebuat dia menutup hati, melainkan mungkin emang ya udah terlanjur capek aja. Entah capek sama dirinya sendiri, entah capek sama orang-orang yang datang, dan juga mungkin entah capek sama kehidupannya saat ini. Karena kita gak bisa tahu problemnya setiap orang tuh seperti apa. Kita gak bisa tahu kehidupan setiap orang tuh seperti apa. Mungkin kadang kamu ngerasa kayak, aku tuh salah apa sih Tuhan? Kenapa aku terus mendapatkan seseorang yang salah? Kenapa aku harus merasakan luka yang gak mau aku rasakan lagi dan lagi? Kamu terus ngerasa kalau kamu tuh terus menyalahkan diri kamu sendiri. Hanya karena ya kamu tidak seberuntung orang lain. Kadang emang perihal hati itu emang setiap orang beda-beda sih. Ada mungkin orang terdekat kamu yang dimana itu ngebuat diri kamu ngerasa kayak, kok dia seperti itu ya? Kok dia bisa sebahagia itu ya? Kok dia bisa mendapatkan pasangan yang ngebuat dirinya tuh bahagia banget, sementara aku enggak. Ya sebenarnya capek sih kalau terus membandingkan antara kehidupan kamu dengan kehidupan orang lainnya. Karena keberuntungan setiap orang tuh beda-beda. Ada yang dimana emang orang lain tuh jauh lebih beruntung dari segi relationship, tapi kamu enggak, tapi kamu unggul dari segi family ataupun ya pencapaian kamu selama ini. Dan sekarang mungkin kamu lagi ngerasa kayak kamu gak tahu harus gimana. Kamu bingung harus apa. Kamu seperti kehilangan arah karena ya dia adalah pusat kebahagiaan kamu. Dia adalah seseorang yang bisa ngebuat kamu bahagia. Tapi setelah sosoknya gak ada, setelah orang itu pergi, meninggalkan, ya kamu benar-benar ada di titik di mana kamu kehilangan sumber kebahagiaan kamu. Kamu kehilangan seseorang yang selalu menemani kamu. Dan kamu juga kehilangan seseorang yang paling kamu sayangi. Ada gak sih orang yang pengen ngerasain kehilangan? Ada gak? Gak ada. Semua orang tuh gak mau yang namanya kehilangan gitu. Semua orang juga pengen setiap orang yang ada dalam kehidupan dia itu stay sama dia lebih lama. Gak ada seseorang yang mau menerima pahitnya kepergian, sedihnya kehilangan, sulitnya melupakan. Semua hal itu adalah hal-hal yang cukup sulit untuk dilakukan. Semakin keras kamu mencoba untuk ngebuat semuanya menjadi biasa aja, tapi ternyata kamu ngerasa malah kenapa semuanya masih tentang dia? Kenapa semua hal yang berkaitan tentang dia tuh masih teringat jelas dalam ingatan? Padahal orangnya udah gak ada. Mungkin orangnya udah bahagia di sana. Tapi entah kenapa, semua hal memori tentangnya masih teringat jelas dalam ingatan.
Hey, kalau hari ini kamu lagi ngerasa sedih, galau, atau ngerasa kayak kangen, gak apa-apa. Kadang aku juga suka tuh dapat pertanyaan kayak, Kak Apri aja gak sih kalau misal kangen sama mantan, kangen sama seseorang yang dahulu dan lain sebagainya. Buat aku itu wajar banget sih. Karena kenapa? Karena rasa kangen itu kita gak bisa menebak dan kita gak tahu kapan ia hadir dan kapan juga ia hilang. Kangen itu wajar kok. Setiap orang itu pasti akan merasakan yang namanya kangen sama seseorang yang pernah ia sayangi. Gak apa-apa. Cuman ya mungkin sekarang kamu harus lebih memahami dan menerima kenyataan bahwa dia udah gak sama kamu lagi. Emang rasanya sakit ya? Rasanya gak enak banget kayak gitu. Sekarang kangennya sepihak. Iya biasa kangennya tuh berdua. Ya biasa apa-apa dilakuin berdua, cerita, ngobrol dan sebagainya. Dan sekarang cuma ada kamu sendiri di tempat yang sama. Tempat yang dahulu mungkin menjadi tempat antara kamu dengannya, dan sekarang ya hanya tersisa diri kamu sendiri. Aku gak tahu harus ngomong apa sama diriku sendiri. Ternyata kehilangan seseorang itu teramat sakit. Ternyata merasakan kepergian itu teramat terluka. Dan ternyata aku harus merasakan hal-hal yang gak mau aku rasakan lagi, yaitu yang dimana aku harus merasakan trauma kembali. Kenapa Tuhan memberikan aku luka? Kenapa Tuhan tidak memberikan aku kebahagiaan? Kenapa Tuhan harus mengambil seseorang yang aku sayangi? Tapi dari situ aku belajar bahwa gak semua orang yang datang itu akan stay sama kita. Gak selamanya orang yang ada dalam kehidupan kita itu akan seterusnya sama kita. Mungkin aku menjadi manusia yang paling egois ketika aku tidak menerima keputusan Tuhan. Ketika aku tidak menerima apa yang menjadi takdirku. Tapi dibalik itu semua, mungkin Tuhan memiliki cara lain. Cara yang dimana ia memberikan aku luka, namun pada akhirnya ia juga yang akan memberikan aku kebahagiaan. Kita emang gak tahu kapan kebahagiaan itu datang. Kita juga gak tahu kapan luka itu sembuh dari diri kita sendiri. Tapi mungkin kalau saat ini kamu masih ngerasa semua hal masih tentang dia, bahkan sampai saat ini kamu masih menganggap bahwa dia tuh masih ada di tempat yang sama, gak apa-apa. Memang semua butuh waktu. Semua butuh waktu untuk sembuh, butuh waktu untuk terbiasa, dan butuh waktu untuk move on. Gak gampang juga kan? Tapi ya itulah. Kadang emang kalau misalnya kita nggak diberikan rasa sakit, kecewa, luka dan sebagainya, kita nggak akan pernah belajar dari apa itu yang namanya luka, apa itu yang namanya kecewa. Kita nggak akan pernah belajar dari hal itu. Dan kita juga nggak akan pernah tahu ada apa sih di balik ini semua gitu. Kenapa Tuhan memberikan ini gitu. Dan buat aku selalu berpikir positif ketika aku mengalami hari-hari yang buruk atau aku dalam keadaan kurang baik. Mungkin emang ada maksud dan tujuan tersendiri. Tuhan memberikan aku hal-hal yang gak baik seperti itu. Terkadang emang kita manusia tuh cukup menerima dan ya hanya perlu bersyukur aja. Walaupun ada mungkin ya perasaan kecil-kecil itu yang ngebuat diri kamu, ya kalau kamu gak seberuntung itu. Gak apa-apa. Dan kalau misal kamu ngerasa, ini pertanyaan, oh ya aku ada pertanyaan kayak gini, kalau misalnya masih kangen sama dia, terus pengen banget dia balik lagi tuh, boleh gak sih katanya gitu. Mungkin aku nangkap itu kayak, boleh gak sih berharap gitu. Kalau buat aku, boleh, cuman kalau misalnya kita terlalu berharap, nanti kita juga yang akan terluka. Boleh menaruh harapan kepada seseorang, tapi jangan menaruh harapan terlalu tinggi kepada seseorang. Karena kita gak akan pernah tahu kapan kita akan terjatuh. Kita gak akan pernah tahu kapan kita juga akan sembuh.
Berharap itu boleh, tapi sewajarnya aja. Jangan sampai melukai perasaan diri kamu, apalagi ngebuat diri kamu kesulitan untuk bangkit kembali. Kalau emang dia yang masih mau untuk kembali, ya kamu perjuangin. Kalau udah enggak, kamu cukup menyadari kalau seseorang yang kamu sayangi itu tidak akan ada lagi dalam kehidupan kamu, dan mungkin kamu hanya perlu untuk membiasakan diri, memulai kehidupan baru dan menjalani hari-harimu seperti biasa, sendiri, ya walaupun sekarang sudah tidak ada lagi yang menemani. Mungkin sosoknya adalah sosok yang begitu berarti, tapi kamu juga harus menyadari bahwa gak semua hal dan gak semua keinginan itu bisa kamu miliki dan bisa sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Dan kalaupun tidak sesuai, kamu pun harus menerima bahwa ya apa yang udah seharusnya selesai, mungkin emang udah seharusnya selesai. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Kalau misal kamu masih ngerasa galau, trauma, gak apa-apa. Gak usah disamain ya antara kamu sama orang lain. Traumanya setiap orang juga beda-beda kok. Dan kalau emang belum mau untuk membuka hati, gak usah dipaksa. Gak perlu. Gak perlu kamu ngebuat diri kamu memaksakan diri agar ya kamu bisa menyembuhkan diri lebih cepat. Hanya karena ya kamu memilih untuk membuka hati untuk orang baru, padahal hati kamu aja belum sepenuhnya pulih. Kamu pun aja belum sepenuhnya siap. Jadi jangan terlalu memaksakan diri kamu ya. Hari ini gimana? Masih suka galau nggak? Masih suka kepikiran dia? Masih suka kangen? Atau sampai saat ini kamu masih sendiri? Entah mungkin ada yang malas untuk mengenal orang baru lagi, entah mungkin karena malas untuk jatuh cinta lagi, atau mungkin ya emang belum bisa lupa. It's okay, gak apa-apa kok. Gak apa-apa banget. Mungkin rasa sayang udah kamu berikan ke dia itu udah terlalu tulus, sehingga ngebuat diri kamu ya memerlukan waktu lebih lagi untuk melupakan hal itu. Tapi ada juga sih, ada juga nih yang cerita sama aku, udah berapa tahun gitu pokoknya tuh dia belum bisa lupa. Dan aku menganggap kayak, oh ternyata ada ya orang yang sampai bertahun-tahun itu masih stay dan masih dengan perasaan yang sama gitu. Sementara mungkin orang yang ia harapkan kembali itu mungkin aja ya entah dia udah bahagia atau dia juga mungkin udah lupa sama kamu, tapi kamu masih ada di tempat yang sama gitu dengan perasaan yang sama. Dan itu ngebuat diri aku speechless banget sih. Ternyata ya, wow, ternyata orang-orang yang sangat amat tulus itu emang sesetia itu. Tapi kadang orang tulus itu selalu aja menyalahkan dirinya sendiri. Hanya karena mungkin ya terlalu tulus lah, jadinya ditemukan dengan orang yang salah. Terus ya pokoknya menyalahkan dirinya sendiri lah. Yang dimana ya sumber kesalahan itu ada di dirinya sendiri, padahal kan enggak. Padahal ya orang-orang tulus tuh belum ketemu dengan orang yang sama aja sih. Emang kita tuh memerlukan cinta yang setara supaya bisa menjalani hubungan tuh dengan baik. Kadang kalau misalnya hanya sepihak aja tuh ya udah pasti akan gak imbang. Kalau misal kamu masih ngerasa kangen, dia masih kepikiran soal dia, is okay, gak apa-apa. Kalau kamu ngerasa semua masih tentang dia, is okay, gak apa-apa. Kalau kamu ngerasa kesulitan untuk membuka hati untuk orang baru hanya karena dia, is okay, gak apa-apa. Dan mungkin banyak kalimat lainnya yang dimana itu sulit untuk kamu ungkapkan, gak apa-apa. Diri kamu belum sepenuhnya pulih. Diri kamu belum sepenuhnya siap. Gak apa-apa untuk sendiri. Gak apa-apa untuk sendiri, untuk menyembuhkan dirimu sendiri. Berikanlah kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Jangan terlalu bergantung kepada orang lain yang dimana orang lain itu hanya akan melukai dirimu sendiri. Kita perlu yang namanya fokus untuk diri kita sendiri. Gimana caranya membahagiakan diri sendiri, gimana caranya membuat diri sendiri jauh lebih baik, itu perlu untuk kita lakukan dan kita pikirkan. Karena bagaimanapun juga yang ada untuk dirimu sendiri, ya kamu sendiri. Orang lain itu gak akan selalu ada buat kamu. Ketika kamu kenapa-napa, yang menjadi tamengnya ya diri kamu sendiri.
Walaupun kamu ngerasa kamu kehilangan kebahagiaan kamu, tapi jangan ngerasa kalau kamu kehilangan kebahagiaan diri kamu sendiri. Semangat ya. Aku nggak tahu keadaan kamu di sana gimana. Aku nggak tahu hari-hari kamu seperti apa. Aku juga nggak tahu apakah keadaan kamu baik-baik aja atau tidak. Kalau kamu masih suka keinget dia, nggak apa-apa kok. Mungkin emang itu ujian buat kamu. Apakah kamu masih sakit ataupun kamu udah biasa aja ketika mengingat dia. Aku harap semoga luka-luka kamu segera pulih ya. Semoga apa yang selama ini menjadi trauma kamu, terus yang menjadi hal yang bikin kamu sampai saat ini kesulitan untuk membuka hati, mungkin emang semua gak mudah untuk menyembuhkan, tapi bukan berarti kamu gak bisa. Gak apa-apa kok. Gak apa-apa kalau misalnya masih ngerasa susah lupa, gak apa-apa banget kok. Karena emang setiap manusia itu memiliki porsinya tersendiri. Ada yang emang bisa secepat itu, ada yang juga emang prosesnya agak lebih lama. Kadang emang rasanya jengkel banget ya, kayak kenapa sih harus selama ini gitu loh. Sementara orang-orang tuh kok bisa dengan mudahnya. Tapi kamu juga gak perlu mengkhawatirkan hal yang bikin diri kamu yang nantinya bakal semakin down. Gak apa-apa, kamu cukup nikmati perjalanan hidup kamu saat ini. Nanti akan ada waktunya kamu akan mendapatkan kebahagiaan atas apa yang udah ngebuat diri kamu terluka saat ini. Maafin orang-orang yang udah melukai kamu ya. Maafin orang-orang yang udah mengecewakan. Karena bagaimanapun juga, kita nggak bisa berekspektasi bahwa setiap manusia yang datang itu akan memberikan kebahagiaan. Kalaupun emang tidak, kita harus bisa menerimanya dengan lapang dada. Aku seneng banget karena bisa nemenin kalian hari ini lagi. Aku seneng juga karena bisa nyapa kalian lagi. Gak tahu ya, pokoknya kalau misalnya udah upload terus udah bisa nyapa gitu, itu kayak happy banget sih. Dan semoga di bulan yang baru ini bisa memberikan kebahagiaan, terus kamu juga bisa menjalani kehidupan kamu dengan baik. Dan jangan lupa juga untuk terus memberikan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Oke? Makasih ya udah dengerin episode hari ini. Jangan lupa juga untuk follow TikTok aku dan Instagram aku @aprildevivinya2. Jangan pernah bosen. Dan terima kasih udah support aku sampai sejauh ini. Makasih ya. Nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Cerita.